pemasangan tabung ke frame-nya ya. Jadi ini frame-nya. Ini untuk frame dari Bandit ini dia seamless ya. Dia dari bahan utuh, satu blok utuh yang dibentuk menggunakan mesin CNC. Terlihatnya seperti itu karena dia tidak ada sambungan antara bagian atas dan bagian bawah, atau tidak ada tidak ada sambungan dari bagian depan ataupun belakang. Jadi ini seamless ya. Satu blok utuh awalnya. Oke, untuk pemasangan awal kita pasangkan dulu tabung ke frame. Tapi sebelum pasang tabung ke frame, pasang dulu valve-nya. Oke, ini valve-nya yang tertabung ini mereknya M18 ya. Ini M18. Pasangkan sekencangnya sekuat tenaga aja, karena nanti juga dia ngepres ya, dia ngunci juga nanti akhirnya, lalu nanti dikunci juga pakai. Nah selanjutnya masukkan tabung ke dalam frame yang sudah terpasang valve. Lalu ini untuk kunci valve-nya ya, jadi kurang lebih seperti ini ya nanti pasangnya. Masuk ke dalam lubangnya dari belakang, nah seperti ini ya. Nanti ini dikunci valve-nya, ini kuncinya ya. Ini harusnya ada kunci khusus, cuman karena kita nggak punya, jadi paling nanti diakalin kuncinya dengan cara dipukul seperti apa ya, pakai kunci yang diketok gitu. Nah ini sudah terpasang. Untuk posisi mano ataupun coupler nanti di samping ya, kanan kiri bebas saja karena beratnya sama. Untuk mano mau di kiri atau di kanan seperti itu. Ini untuk tabung sudah terpasang tapi belum dikunci karena nggak punya kuncinya. Bisa juga dikunci menggunakan dengan cara diketok. Ini bagian yang ini bagian kayak gininya, diketok aja seperti membuka obeng yang diketok gitu, baut yang diketok gitu. Oke, untuk tabung dan frame sudah terpasang. Selanjutnya mungkin kita pasang, ini ada head ini bahannya teflon, di mix menggunakan stainless untuk headnya. Selanjutnya nanti pemasangannya seperti ini ya. Ini masuk dari depan semua. Jadi nanti masuk dari depan semua 4 bagian, 1 2 3 4 head, hammer, per hammer, lalu ini setelan handle-nya masuk dari depan semua. Posisinya nanti seperti ini kurang lebih. Ini untuk bagian yang hitamnya, bagian yang bahan teflon ini nanti ada di nempel ke valve-nya gitu. Dan lalu dicek juga ini di sini ada bagian untuk kuku trigger, nanti ini posisinya harus ada di bawah ya. Jadi masuk aja dari depan. Masuk dari depan. Selanjutnya ini untuk hammer. Yang kedua masuk hammer, langsung masuk aja dan pastikan posisi yang diameter kecil ini nanti ada di depan karena ini nanti fungsinya untuk dudukan dari si pernya. Nah, ini langsung masuk aja dari depan juga. Masuk dari depan. Selanjutnya masuk per. Nah, gitu. Selanjutnya ini setelan hammer, ini nanti ada penguncinya ya. Dan ini bautnya nanti dikunci. Untuk setelan hammernya masuk juga. Ini posisi yang masuk duluan, ini yang diameter kecil nanti ini duduk juga di per. Jadi si per nanti dudukannya di sini, per hammernya. Seperti itu. Nah, lalu kita dorong. Nah, balikan seperti ini. Ini pasti ngeganjal ya karena ini masih ada trigger, bagian trigger yang panjangnya. Jadi untuk bagian trigger ini tinggal kita dorong bagian belakangnya. Nah, nanti si bagian-bagian yang kita masukkan tadi otomatis pada masuk sendiri ya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti ya. Selanjutnya kita kunci aja ya. Kita kunci dulu menggunakan bagian-bagiannya seperti ini. Headnya kita kunci menggunakan tuas kokang. Tuas kokang nanti masuk di sini. Nanti cari aja lubangnya yang mana gitu kan untuk tuas kokang. Nah, ada ini. Pemasangannya di samping kanan pada ini selatan pada frame-nya. Selanjutnya kita kunci juga ini setelan hammernya tadi. Kita masukkan juga, kita kunci juga. Kita kunci. Oke, nah nanti ini untuk si bautnya ini ada di sini ya. Mudah-mudahan terlihat di kamera. Nah ini di sini. Kelihatannya di kamera ya. Nah, seperti itu. Selain untuk mengunci juga ini sebagai indikator untuk melihat tingkat kekerasan dari si pernya itu sendiri. Oke, ini bagian dalam tadi yang 4 item sudah masuk semua. Nah, ini bisa dites juga, dicobain. Diputar-putar, ini udah berputar ya, udah berfungsi walaupun setelannya belum aktif. Harus pasang laras dulu. Ini untuk laras untuk hammer dan head juga udah masuk. Nah, ini udah masuk dan ringan juga ya. Sudah berfungsi. Oke, selanjutnya kita pasangkan laras. Selanjutnya kita pasangkan laras ya. Laras ini ada 2 shock ya. 2 shock nanti ini posisinya di sini. Seperti ini kurang lebih. Nanti ada tandanya ya. Nah, ini ada baut, ada 3 baut nih. Di atas dan bawah ada 3 baut, ini bagian bawah ya. Atas dan bawah ada 3 baut, 1 2 3. 1 2 3. Nah, nanti shock ini untuk dudukan laras nantinya. Nanti ini ada colokan bekas ngunci baut ini. Pastikan posisinya sama ya. Pastikan posisinya sama di bekasnya, karena kalau tidak sama nanti si bautnya posisinya seperti ini agak keluar. Walaupun enggak apa-apa juga sih, cuman kurang mengunci dan kurang rapi juga. Dan untuk pemasangan laras dipastikan harus kencang ya. Harus kencang mungkin, sekuat tenaga aja tapi ya, nggak usah dipaksakan. Karena kalau laras tidak kencang, bisa-bisa larasnya terbang nanti. Oke, ini udah dikasih tanda sih sebenarnya. Tanda-tanda nomor 1, nomor 2, tanda 1 di depan dan 2 di belakang. Oke, sebelum masuk shocknya, kita masukkan dulu ke dalam larasnya, kita pasang dulu ke shocknya ini. Oke, kita masukkan dulu dua-duanya. Kita buka dulu salah satu bautnya ya. Dan kita lihat tadi bekas tandanya. Nah, ini yang nomor 2 di belakang, ini nomor 1 di depan. Ini udah ada bekas tanda baut juga sih sebenarnya, jadi tinggal disesuaikan aja. Oke, kita lihat dulu bekas-bekasnya ada nggak. Sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak ngikutin bekas, cuma nantinya kurang kencang aja nanti saat pemasangan. Oke, kita lihat dulu posisi bekasnya, ini ada di sini. Yang lagi di sini nanti. Jadi kita lihat ini dari lubang pengunci, lubang baut. Lalu kita kencangkan dulu baut yang lain aja. Kencangkan dulu aja baut yang lainnya. Oke. Ini ada 1 2 ada 3 ada 4 ya. 1 shock 4 baut pengunci. Nah. Oke. Nah, begitu juga dengan baut shock yang kedua, kita lepas dulu kunciannya. Lepaskan dulu kuncian, lalu kita samakan posisi antara bekas kuncian, dudukan baut ini. Yang depan dan belakang kita samakan posisinya. Kurang lebih seperti ini nanti. Lalu kita cari posisi yang
pas di sini nih. Kita lihat bekas bautnya di mana. Nah ini bekas bautnya nih, kelihatan ya. Jadi harus diintip dari lubang baut. Lalu kita cek lagi apakah ini lurus. Dipastikan antara titik ini dan titik shock 1 dan titik shock 2-nya sama rata ya, kurang lebih aja. Kurang lebih sama lah ini. Antara shock 1 dan shock 2. Kita kencangkan salah satu dulu. Kita kencangkan yang lainnya. Pastikan kencang untuk pemasangan shocknya. Karena ini nanti berpengaruh terhadap kuncian laras. Jadi memang laras kuncinya nanti di sini. Kalau di kedua shock ini kita kunci tidak kencang, khawatir terbang ya. Anggap saja ini sudah anggap ini udah kencang ya pemasangan. Selanjutnya kita masukkan laras dari depan. Masukkan, lalu kita cari tadi lubang bautnya. Kita buka baut yang kedua, dua baut ini. Yang paling depan nggak perlu dibuka ya. Kita lihat, kita intip apakah sesuai. Nah ini udah sesuai, udah pas. Jadi ini dipastikan kencang untuk larasnya. Pasti terkunci nih, karena kita intip dari dua lubang itu, bekas lubangnya berada tepat di tengah-tengah. Sorry. Nah ini pastikan kencang juga untuk kedua bautnya, yang di bawah dan juga yang di atas. Oke, pastikan kencang. Yang depan jangan dulu diapa-apakan ya, karena yang depan nanti untuk, nah ini shock untuk bagian depan, masuk satu. Lalu ini serobongnya masuk juga. Lalu ini untuk tutup berat peredam, masuk juga. Kita langsung tutupkan aja, langsung kunci aja. Oke, setelah masuk, kita kencangkan pengunci shocknya yang paling depan ini. Ini nggak perlu terlalu kencang karena tidak terlalu tidak terlalu difungsikan untuk mengunci laras, ini hanya untuk mengunci shock aja. Nah, oke, cukupnya aja. Oke, unit sudah terakit sekitar berapa persen ya? 70% kurang lebih ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya part selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pemasangan trigger. Oke, untuk pemasangan trigger, ini ada beberapa part ya yang dilepas. Ini bagian picu dan ini sepatu picunya ya. Ini nanti masuk di sini. Tapi ini jangan dulu masuk, kita pasangkan dulu picunya. Lalu ini ada per. Jadi yang masuk di dalam trigger. Nah ini posisi trigger seperti ini ya. Kita lepas dulu baut yang belakang ini, ada dua baut untuk kuku trigger. Yang paling belakang ini kita lepas dulu bautnya. Lepas. Kita lepas untuk bisa memasukkan picunya nanti. Nah untuk posisi masuknya seperti ini ya. Jadi seperti ini. Baik, saat masuk ini posisi tabung di belakang. Ini posisi yang panjang ini di belakang juga nih. Nah, seperti ini ya. Setelah masuk pastikan lubangnya ketemu. Kalau sudah ketemu lubang, masukkan bautnya untuk mengunci picunya. Sambil geser-geser aja sambil cari lubangnya. Ini boleh langsung kencangkan. Oke, ini boleh langsung kencangkan. Dua-duanya boleh kencang, ini sudah kencang. Selanjutnya kita tes dulu kita kokangnya ke depan ya. Nah ini belum bisa ngeklik antara trigger dan hammer karena pernya belum terpasang. Jadi ini per kita pasangkan dulu. Ini pernya posisinya di sini, nanti ada coakan kalau dilihat secara langsung. Nah, posisinya di sini, pastikan pemasangan pernya berdiri ya. Pastikan pernya berdiri, jangan sampai tertidur pernya. Lalu kita masukkan cover plat untuk menutup ruang trigger ini, dan pastikan per yang tadi saat pemasangan berdiri. Nah plat ini kita kunci di lubang yang paling depan lah kalau nggak salah. Sorry. Lubang paling depan, masuk, cari lubangnya untuk mengunci. Setelah masuk kita kunci covernya. Jadi penguncinya hanya ada dua sih nanti ya, tapi nanti yang satu lagi dipasangkan sambil memasangkan pelindung picunya, cover picunya. Ini untuk platnya, ini plat ruang trigger sudah terpasang, kita tes dulu. Nah untuk sekarang si hammernya sudah nyangkut di kuku trigger. Kita cancel dulu aja, ditahan sambil diklik triggernya. Oke, trigger sudah berfungsi, dan tadi juga kita lupa ngetes untuk setelan hammernya. Kita coba putar. Ini setelan paling rendah sudah. Nah ini setelan nambah tingkat kekerasan juga berfungsi. Bisa dilihat dari indikator atau baut pengunci ini ya, dia maju ke belakang. Oke, berarti untuk setelan power sudah oke, kokang sudah oke, trigger sudah oke. Selanjutnya kita pasang sepatu picunya, sepatu triggernya. Ini pemasangannya. Masukkan ke dalam. Sorry, kayaknya harus dikenorin dulu ya. Oh iya lupa. Kenorin dulu bautnya. Lalu kita pasang sepatu triggernya. Atau apa mungkin bisa disebut apalah, bebas saja untuk penyebutannya. Untuk pemasangan biasanya saya agak nyerong kiri ya, agak nyerong ke kanan supaya bisa menyesuaikan dengan jari telunjuk. Nanti disesuaikan aja teman-teman untuk picu ini enaknya segimana, sesuaikan aja. Oke, sudah dikencangkan, sudah kencang. Selanjutnya kita pasangkan ini dudukan untuk hand grip, kita pasangkan sekalian untuk mengunci plat yang nutup ruang trigger. Kita pasangkan, kita kunci. Ini dudukan untuk hand grip sekalian untuk mengunci plat ruang trigger. Kencangkan secukupnya aja. Selanjutnya ini cover untuk trigger. Nah, itu pemasangannya seperti ini ya. Ini ada dua lubang kan, ini yang lubang kecil ini di belakang posisinya, ini lubang untuk mengunci di sini. Nah covernya, tapi sebelum masang plat ini, cover ini kita pasangkan dulu ke bagian grip ini. Grip ini dari bahan kayu ya, ini masuk aja baut ke dalam baut ini, masuk. Lalu masuk ke dalam lubang tadi ya, yang kedua yang di belakangnya.
masukkan seperti ini, dan ini posisikan si plat ini ada di atau nempel di dudukan hand grip. Oke, ini nggak perlu terlalu kencang, terlalu kencang, secukupnya aja, karena ini bahannya juga kayu. Yang penting nggak oblak lah, dikunci. Oke, jadi bisa dimainkan setelah ditutup. Oke, seperti ini hasilnya. Tinggal part-part selanjutnya. Ini sudah 80% kurang lebih. Selanjutnya kita pasangkan trigger dulu supaya sekalian sambil pas kita pasangkan grip supaya sekalian. Kurang lebih nanti posisinya. Kalau saya biasanya masukkan kayak gini, dari lubang, masuk ke dalam dudukan. Pastikan untuk pemasangan grip ini rata ya, lurus, dan pastikan kencang. Supaya handlingnya oke. Oke, kencang ya. Oh, belum kencang ternyata. Harus sedikit diintip. Sedikit diintip dari dalam ke dalam. Oke, handle sudah kencang, tutup. Oke, sudah seperti ini hasilnya. Oh ya, sekalian kita pasangkan dulu rel. Ini lumayan rel untuk pasang bipod ya, ataupun tali sandang ataupun center juga bisa, laser juga bisa. Ini untuk rel masih bisa upgrade ya, kalau teman-teman mau bisa upgrade lebih panjang. Nah, untuk tali sandang sudah bisa pasang di sini, dan juga nanti di bagian sini untuk tali sandang model taktikal, model quick release. Oke, seperti ini kurang lebih ya hasilnya. Selanjutnya kita pasangkan mano dulu lah, dan nanggung yang kecil-kecil. Kita pasangkan mano. Pastikan pemasangan mano kencang, bisa menggunakan kunci Inggris. Kencangkan ya. Lalu untuk coupler juga sama, dipastikan kencang beratnya. Oke, seperti ini kurang lebih, nanti dikencangkan aja sebelum isi angin. Oke, seperti ini hasilnya. Sudah berapa persen nih? 90% lah kurang lebih ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemasangan sandaran popor, sandaran bahu. Untuk pemasangan seperti inilah kurang lebih. Ini ada mika untuk melindungi tabung dari goresan. Jadi kita pasangkan dulu. Nanti posisinya kan seperti ini ya. Bagian yang ada bandu ini nanti di belakang. Nah, ini kurang lebih seperti ini pemasangannya. Ya, kita pasangkan dulu plat dudukan sandaran bahunya. Plat ini kita pasangkan dulu. Dikunci oleh 4 baut ya. Dan jangan dulu terlalu kencang. Yang penting ada di posisinya dulu nih. Oke. Platnya lumayan kuat ya. Lumayan keras nih. Kayaknya bahan stainless juga nih. Kunci oleh 4 baut, tapi jangan langsung dikunci, cukup diposisikan aja dulu. Oke, seperti ini kurang lebih ya. Ini jangan dulu kunci lah pokoknya, supaya duduk aja dulu. Selanjutnya sambil dipasang mikanya untuk melindungi dari goresan, masukkan dari belakang sambil dicari posisinya yang enak ya, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini posisikan karena ini ada ngikut dudukan tabung. Selanjutnya kita kencangkan dulu, mau dikencangkan dulu sekarang boleh. Oke, kencangkan aja dulu. Putar. Oke, pasang. Terakhir kita pasang sandaran bahunya. Kita posisikan dulu sandaran bahunya seperti ini kurang lebih, atau masukkan dulu bautnya dari belakang sini, lalu masukkan ke dalam lubang. Dalam beratnya, lalu dikunci seperti ini kurang lebih. Oke, rakitan bandit. Oke, rakitan AFC Bandit by GS88 100% sudah selesai. Ini bisa dites, nanti diisi, nanti aja kita tes, nanti kita tes pengisian, kita isi anginnya, nanti kita tes juga kurasi dan powernya. Oke, rakitan sudah selesai, seperti hasilnya. Bandit by GS88. Buat teman-teman yang order, boleh hubungi nomor kita nanti kita simpan di deskripsi atau di video ya. Selamat tuares.